Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, tentu kita akan membahas lebih lanjut eh, materi manajemen sumber daya manusia ini dengan tema-tema atau topik yang nantinya akan kita sajikan lebih menarik. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali eh, sebagai akademisi, ya, baik seluruh sivitas, ya, tentunya memaknai sumber daya manusia tentu sangat berkaitan erat. Ya. Posisi kita saat ini, baik sebagai mahasiswa aktif, ya, yang mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia, tentu sangat relate, ya, sangat relate sekali. Kalau kita pernah belajar manajemen, ya, tentu manajemen sumber daya manusia ini juga banyak sekali, ya, memanfaatkan aspek-aspek, ya, atau tujuan ataupun fungsi dari manajemen SDM itu manajemen itu sendiri. Jadi secara uh, arif, ya, dan bijak bahwa kita memang tentunya uh, memerlukan, ya, mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini untuk tidak hanya memberikan panduan, ya, atau memberikan guidance, baik secara praktik atau teori yang setidaknya bisa kita kembangkan, ya, bisa kita kembangkan. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi tentu dalam aspek-aspek eh, perekrutan, ya, sampai dengan pemutusan hubungan karyawan, segala aspek manajemen sumber daya manusia itu kita gunakan. Jadi kalau saat ini Gen Z, ya, Gen Z yang saat ini mendominasi, ya, pada saat ini, tentu penting sekali, ya, mempelajari manajemen sumber daya manusia. Nah, ini yang kita akan ulas lebih lanjut, ya, seperti itu. Oke. Ah, Manajemen sumber daya manusia sendiri, ya, itu merupakan bidang yang katakanlah mampu atau memberikan rasa, ya, responsibility atau tanggung jawab bagaimana sih untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan terkait SDM itu sendiri. Jadi kalau kita berpikir SDM di suatu perusahaan, ya, SDM di suatu organisasi, SDM di suatu lembaga pendidikan, tentunya ada, ya, berkaitan, dan itu memang real, ya, visible, dan memang bisa tangible, dan semuanya itu segala aspeknya memang kita bisa pegang karena memang sumber daya manusia yang ada. Nah, cuman ada sistem yang mengatur. Nah, bagaimana sistem yang mengatur itu? Nah, ini terkait dengan karyawan, mulai dari perekrutan, pengembangan, ya, serta evaluasi kinerja, dan serta kompensasi dan manfaat atau benefit yang bisa diambil. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi tentunya bagi para personalia atau HR, ya, baik di level junior, ya, ataupun di level senior, ya, ini semua pasti menggunakan manajemen sumber daya manusia dengan berbagai macam toolsnya untuk bisa membuat sistem, ya, sumber daya manusia atau HRM, ya, yang lebih baik. Nah, jadi manfaatnya apa yang bisa kita petik bahwa pertama, ya, itu mampu menghindari kesalahan, ya. Jadi mampu memperbaiki keuntungan, prestasi perusahaan, dan mampu menjadi human resource, serta human resource untuk entrepreneurs. Ya. Sedangkan proses, ya, human resource dalam manajemen itu sendiri, ya, pertama kita harus lakukan dulu analisis pekerjaannya.
merencanakan lagi kebutuhan tenaga kerjanya, sehingga dan mampu merekrut ataupun calon pekerja yang kita dapatkan the right man on the right place. Nah, bisa dikatakan jadi seperti itu. Ya, kita bisa menseleksi lagi calon pekerja yang ada ya, baik secara internal ya. Kita mampu memberikan orientasi dan pelatihan ya tadi dari calon yang baik internal ataupun eksternal yang sudah kita dapatkan ya, sehingga kita mampu juga dalam pengelolaan upah dan gaji ke depannya, dan HRM itu mampu ya menilai performa dalam komunikasi ya, pelatihan dan pengembangan manajer, serta mengembangkan komitmen ya, keterikatan karyawan terhadap suatu perusahaan. Nah, tanggung jawab Human Resource Management dan Staff ini pertama ya bertanggung jawab ya untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga manajer staff membantu manajer lini, ya, ada manajer staff dan lini untuk merekrut, memilih pelatihan dan kompensasi yang akan dilakukan. Nah, ini penting sekali. Kemudian kita akan simak lagi bahwa di sini ada hal-hal yang mempengaruhi human resource management. Apa saja itu, Pak? Ya, pertama, kita bisa cek dulu ya, bahwa memang globalisasi, kompetisi ya, dan kompetisi, tantangan ekonomi, teknologi, tenaga kerja dan demografi, sifat pekerjaan, ya, indebtedness dan ya katakanlah untuk human resource. Nah, ini semuanya ada ya, mempengaruhi. Nah, kemudian ciri-ciri human resource zaman sekarang bagaimana? Ya, dia fokus pada strategi dan masalah, menggunakan pelayanan baru ya untuk bertransaksi, menggunakan pendekatan talent management saat ini ya sangat terkenal sekali ya untuk mengatur human resource dan mengatur etika serta mengatur hubungan dengan pekerja dan mengukur hasil dan prestasi human resource. Nah, contoh-contoh kegiatannya apa saja, Pak? Tentunya ya harus menambah nilai, ya, mempunyai kompetensi yang baru, human resource certification, dan mengumpulkan data. Ya, sehingga semua manajer secara garis besar itu bisa mengerti pentingnya terkait pengaturan SDM, perubahan lingkungan yang mempengaruhi MSDM, mengatasi permasalahan terkait masalah gaji ya di setiap departemen, ataupun tanggung jawab manajemen sumber daya manusia dalam setiap peraturan ataupun peran karyawan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya mengikuti perkuliahan ini. Ya, tentunya yang sangat singkat ini saya uh, sangat berharap kita mampu mengimplementasikan semua ilmu-ilmu yang kita dapat untuk bisa kita kedepankan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.